Ini adalah bagian tertentu dari moratorium yang kami sampaikan atas kinerja daripada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo terkait dengan permohonan penyelesaian kasus saudara IWW. Permohonan klarifikasi ini disampaikan kepada pihak-pihak, terutama adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, untuk segera melakukan upaya penyelesaian atau resolusi terkait beberapa tindakan-tindakan yang diperlukan di dalam upaya penyelesaian kasus yang kami maksudkan adalah oknum guru di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Permohonan kami, permohonan klarifikasi kepada para pihak, juga disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Pati 10 Juni 2021. Dengan hormat lagi sangat, dengan ini kami nama Solihuredi, alamat RT 4 RW 1 Desa Karangkonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, memberi kuasa penuh kepada Saudara Hartini Wirapajar dari KUP Arum Taylor beralamat di Karangkotan RT 4 RW 1. Dalam hal ini disampaikan untuk dapat menyampaikan segala permasalahan saya terkait hal yang berkaitan yang belum terbayarkannya tunjangan suami tercatut oleh oknum PNS atas nama Indah Wahyu Widiawati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Seki Tambak Romo, Dinas Pendidikan Tambak Romo, semenjak pada tahun TMT diangkatnya PNS 2010 sampai dengan tahun 2017 karena alasan yang tidak jelas dan limitatif. Urgensi upaya penyelesaian ini, dengan hal ini kami memohon Inspektorat Kabupaten Pati dapat memberi keterangan dan memanggil para pihak yang berkepentingan dan dapat membantu upaya penyelesaian kasus tersebut secara kemanusiaan dan administrasi. Demikian hal ini kami sampaikan. Harapan kami dibantu oleh Dinas Sosial. Hal lainnya adalah koordinasi kepada Bapak Kapolres Pati. Dengan hormat lagi sangat bahwa secara konspiratif Dinas Pendidikan Kabupaten Pati yang jari memang sengaja mau menghindar diri dari tanggung jawabnya dalam menyalurkan insentif kepada pelapor. Yang berkaitan selalu melakukan alibi dan melempar kewenangannya kepada Kepala Sekolah SD 03 atas nama Sudarmadi, lalu kepada Sukawati bendara dinasnya. Yang berkaitan selalu menghindar dan sangat sulit ditemui, selalu beralasan sibuk, mengulur waktu dan tidak bertanggung jawab terhadap pernyataannya. Dengan ini kami mohon tembusan langsung surat panggilan dari PKD Pati, Sekda Pati dan pihak-pihak atasan yang mempunyai kewenangan menegur, memberi sanksi kepada yang berkaitan dan Dinas Pendidikan Tambak Romo serta bawahannya, bahwa dengan adanya kesengajaan pengabaian penyaluran alat laporan dan maladministrasi di Dinas Pendidikan Tambak Romo, tidak adanya transparansi pelayanan dinas ini, kami mohon Ombudsman RI mengawal perkara ini dengan baik karena ada kejanggalan manajemen akuntansi Dinas Tambak Romo sejak 2011 sampai 2018. Bahwa koordinasi dengan Ombudsman sesuai dengan keterangan Saudara Sukawati, bendara Dinas Pendidikan Tambak Romo malah akan memberi kompensasi atau sejumlah uang sekitar 3 juta saja untuk tutup perkara dalam koordinasi dengan Saudara Tini. Sedangkan sudah kami perhitungkan secara global besaran insentif tunjangan sesuai leger gaji waktu itu sesuai perkembangannya, yaitu terdiri dari 4.749.644 per tahun. Ditambah biaya kemahalan 4 juta rupiah, ya 4 juta rupiah, 1 juta per 3 bulan itu 1 juta, berarti kali 4 ya, 4 juta rupiah berarti 8 juta. Terus jumlah perolehan berarti ditambah tunjangan beras atau uang makan, ya ini dikalikan 6 tahun, ya 4 juta ini tadi
perolehan total yaitu 8 juta ini ya, 8 juta 700 sekian, 8 juta 789 kali 6 tahun maka menjadi 52 juta. Ditambah pembagian gaji terpisah, biaya makan dijanjikan IWW yaitu 57 juta. Ya, maka total perolehan dari nomor 3 dan 4 adalah 110 juta. Ini ditanda draft lainnya bahwa IWW menjanjikan rehabilitasi sakit kejiwaan yang diderita korban sesuai pengakuan sendiri adalah habis 100 juta jika terbukti, maka jika tidak terbukti maka saudara IWW dikenakan denda rehabilitasi pencemaran nama baik senilai 2 miliar. Sedangkan jika mulai per Januari 2017 sampai dengan Juni 2018 belum diselesaikan permasalahan ini, IWW harus mengembalikan selebihnya kepada negara. Itu tanggung jawab yang sudah diselesaikan. Demikian pandangan dan koordinasi yang perlu kami sampaikan kepada negara. Adapun jika ada perubahan dan koreksi pengurangan atau penambahan dapat ditinjau kembali. Itu konsultasi saya yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Kapolres Pati terkait dengan klarifikasi, yaitu sehubungan rujukan tersebut di atas, sebagaimana bersama ini di kantor Polres Pati untuk melakukan presisi saudara IWW, yaitu penyelesaian atas undang-undang kepolisian, di mana saudara IWW telah secara perdata menyerobot alas hak insentif tunjangan yang harusnya diperoleh oleh saudara Solikul Hadi senilai 110.337.864. Itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini mendapatkan respon secepatnya dan ada upaya penyelesaiannya, karena bagaimanapun juga kasus ini tanpa adanya itikat baik ya dan moratorium dari inspektorat dan penanganan kasus tindakan brutal, arogan, premanisme dan penculikan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati melalui kejadian perkara 2011-2020, di mana penanganannya belum sama sekali menyentuh ke akar permasalahan, itu adalah urgensi kepolisian sendiri. Jadi itu sudah trik atau taktik pihak-pihak terutama di Polsek. Untuk itu di dalam moratorium yang saya sampaikan ini, saya mohon dengan hormat lagi sangat kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo untuk menjembatani dan membantu daripada skep Kapolri, di mana ada oknum-oknum dinas atau PNS dinas yang melakukan premanisme, pengancaman dan lain sebagainya, dan melakukan segera penyelidikan ulang terkait kasus yang saya sampaikan tersebut sesegera mungkin. Maka demi keadilan dan demi supremasi hukum di sini, presiden hukum ini kesimpulannya adalah adanya dugaan rekayasa oleh oknum-oknum di Polres Pati yang sangat kental dengan drama settingan orang di dalam Polsek Winong maupun Polsek Gabus dan di Polsek Tambak Romo. Kami sudah sampaikan kepada Polda Jawa Tengah melalui Irwasum bahwa kami tidak puas dengan tanggapan ini karena keterangan dari bawah ini terlalu dipaksakan dan berpihak. Irwasda menyampaikan bahwa saudara Bambang Permadi tidak terbukti dan membawa kabur itu terserah. Tapi yang jelas itu masih obsporing karena saya tidak mau menanggapi, dan mau dihentikan atau dilanjutkan adalah urusan internal Mabes Polri Kapolres Pati ya. Surat Irwasda nomor B garis miring 10.44 garis miring 11 2014 Itwasda tanggal 12 November 2014 yang sangat mencederai rasa keadilan bagi saya karena saya dianggap tidak kompeten dan tidak expert di dalam upaya penelusuran kasus ini. Maaf bahwa bukti sudah disita oleh barang bukti sudah disita oleh BPPM berupa beberapa HP dan KTP maupun dompet dan kroni-kroninya di dalam proses penelusuran kasus itu, dan kasus ini diputar kembali dan diputar balikkan, barangkali banyaknya bukti itu lenyap dan oleh Reskrim untuk menghilangkan jejak kasus ini. Jadi saya tidak puas
dengan penanganan Polres Pati sebelum ditemukan fakta dan bukti atas serangkaian kejahatan yang dilakukan oleh Bambang Permadi dan Indah Wahyu Widiawati. Yang ini adalah jelas-jelas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bambang Permadi sebagaimana laporan 00432K PMT 1 2015 moratorium di MOU di Komnas HAM. Maka kesimpulan dalam hal moratorium ini saya memohon agar kasus persekusi oleh Oknum Polres Pati ini segera diungkap secara objektif, jujur dan transparan. Jangan untuk selalu ditutup-tutupi, dan saya meminta bahwa petugas intelijen langsung dari Mabes Polri untuk turun ke Pati untuk segera menyelesaikan kasus oknum polisi atas nama Bambang Permadi tersebut sehingga kasus ini segera jelas, ada titik temunya, tidak ada perpanjangan yang sekian lama, dan tentu kami meminta pihak-pihak yang belum menginginkan kasus ini selesai ini dapat dimintai keterangan. Kami juga melihat indikasi lainnya bahwa Muhammad Sutopo ini menutup-nutupi kasus ini sehingga kasus ini tidak bisa berjalan. Maka setidaknya kami meminta ada penelusuran kasus lainnya, tidak hanya berdiri sendiri. Kami juga meminta bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri, sehingga memuat beberapa draft atau persoalan yang tidak mungkin diselesaikan. Tapi kasus ini bisa dilanjutkan dan diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya. Tidak hanya kasus ini menjadi bahan tertawaan dan menjadi bahan lelucon pihak-pihak kepolisian, dan terus tidak ada keinginan untuk mengupayakan penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya. Itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan pihak-pihak ini serius di dalam mengungkap kasus ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.